Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pemilih, berjumpa dengan saya Anissa Cindy Pratika dalam podcast Orasi, obrolan asik seputar demokrasi. Ruang bincang santai tapi bermakna, tempat kita membahas demokrasi dari berbagai sisi. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan pelajar, yaitu OSIS, kepemimpinan, dan demokrasi. Nah, seperti yang kita tahu nih, sekolah bukan hanya tempat belajar mata pelajaran saja, tetapi juga tempat belajar menjadi pemimpin, belajar bekerja sama, menyampaikan aspirasi, hingga belajar bagaimana demokrasi dijalankan secara sehat dan bertanggung jawab. Sebagai pemilih pemula, generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan demokrasi Indonesia. Suara para pemuda bukan sekedar angka dalam pemilihan, tetapi harapan bagi lahirnya pemimpin yang jujur, amanah, dan berpihak pada rakyat. Karena itu, belajar memimpin melalui OSIS juga belajar menjadi generasi yang cerdas dalam memilih, berani bersuara, dan merasakan langsung proses mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama. Dan tentunya pada kesempatan kali ini sudah hadir dua narasumber hebat dari pengurus OSIS yang akan berbagi pengalaman, pandangan, inspirasi tentang bagaimana anak muda bisa menjadi pemimpin yang aktif, kreatif, dan demokratis. Nah, tidak perlu berlama-lama supaya nggak makin penasaran nih. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Halo. Okay. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya kita bisa perkenalkan diri dulu nih supaya sahabat pemilih bisa kenal. Mungkin mulai dari nama sekolah, alamat rumahnya juga nih bisa, sama jabatannya di OSIS. Ya, mulai dari mbaknya. Oke, perkenalkan, nama saya Najma Nuraida Wisista. Asal saya dari Rawokele dan sekarang saya belajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kebumen. Pada saat ini saya menjabat sebagai sekretaris OSIS MA Negeri 2 Kebumen. Ya, cukup jauh ya dari Rawokele. Iya. Sekolah. Laju mbak? Ya, kadang-kadang. Oke. Untuk masnya silakan perkenalkan dirinya. Baik, saya Nur Wahyu Ramadan dari SMA Negeri 1 Kebumen. Saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kebumen masa bakti 2025-2026. Oke, Ya. Untuk sahabat pemilih yang mungkin dari SMA 1 Kebumen dan MAN 2 Kebumen mungkin bisa kita sapa semuanya. Hai. Oke, sebelum kita membahas yang lebih inti nih, supaya sahabat pemilih tahu apa sih sebenarnya OSIS itu, mungkin dari Mas Wahyu. Kalau OSIS, ya, organisasi siswa intrasekolah, itu adalah wadah dari murid atau siswa-siswi di dalam suatu sekolah untuk menyuarakan aspirasi, mengembangkan minat dan bakat, kemudian berlatih kepemimpinan. Di situ kita belajar berkomunikasi, tempat saling belajar, dan wadah dari minat bakat murid. OSIS itu seperti itu. Untuk masuk OSIS menjadi anggota OSIS itu banyak manfaatnya ya. Betul. Oke. Kemudian sebelum bergabung di OSIS nih, apa sih yang membuat kalian tertarik masuk di OSIS? Mungkin dari Mbak Najma. Ya kalau dari saya pertama emang karena dari sekolah sebelumnya saya sudah menjadi bagian dari organisasi siswa intrasekolah, jadi alasan pertama pasti ingin melanjutkan organisasi ya dari awal sampai saat ini. Kemudian selain itu saya juga ingin menambah pengalaman, wawasan, dan tentunya pengen mengasah skill di problem solving, leadership, dan gimana sih caranya public speaking yang benar kayak gitu. Seperti itulah kira-kira Kak. Oke. Untuk Mas Wahyu nih, apa nih inspirasinya untuk masuk OSIS? Berarti motivasi saya untuk masuk OSIS pertama kali itu karena saya ingin merasakan bagaimana caranya itu berinteraksi dengan banyak orang. Kemudian itu dari awal masa saya MTS dulu.
Oh. Nah, jadi kan di SMP juga sudah ada OSIS. Oh, berarti Nah, ini itu sama ya. awalnya seperti itu. OSIS ya. Awalnya seperti itu, kemudian di SMA juga ingin lebih tahu mendalam gimana sih dinamika organisasi di SMA, kemudian bagaimana cara kita beradaptasi dan menyelesaikan suatu masalah yang ada di sistem tersebut. Oh iya, Gitu. iya. Berarti ini dua-duanya emang dari awal memang sudah berasal dari OSIS ya. Iya, Bang? betul. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih, apa sih tupoksi masing-masing jabatan yang diemban oleh kalian nih di OSIS? Coba mungkin ada perbedaan atau persamaan ya. Mungkin dimulai dari Mbak Najma. Kalau dari aku sih menurutku sama-sama berlatih kepemimpinan, cuma dengan cara yang berbeda, dengan pandangan dari orang-orang mungkin yang berbeda. Karena pasti dari sisi tugas itu memang berbeda. Kalau dari ketua sendiri mungkin bisa dibilang emang tanggung jawabnya besar, karena ketua adalah otak dari segala otaknya OSIS. Jadi organ utamanya bisa dibilang ya. Jadi tugasnya bisa lebih berat, mengemban amanahnya juga lebih berat, dan juga yang konfirmasi atau apapun koordinasi itu pasti harus dari ketuanya dulu. Karena kalau nggak dari ketuanya, dari siapa lagi kan? Untuk kalau sekretaris sendiri mungkin bisa dibilang lebih ke belakangnya aja, karena urusan arsip, terus surat menyurat dan lain-lain. Membantu secara administrasi Iya. ya. Administrasi, Oke. betul. Mungkin dari Mas Wahyu. Ya kurang lebih sama. Kalau ketua tugasnya mengkoordinir anggotanya, kemudian menjadi nahkoda atau menunjuk arah ini mau dibawa kemana sih sebenarnya OSIS ini. Kemudian kalau sekretaris lebih ke administrasi, itu nanti membantu persuratan, kemudian proposal dan lain sebagainya. Itu tugas sekretaris, ketua dan lain sebagainya. Tapi yang intinya adalah kita bersama-sama menuju pemuda yang lebih baik. Tentunya mungkin untuk tujuannya pasti OSIS dimanapun tuh sama ya. Mungkin Betul. karena tanggung jawabnya Betul. tuh berbeda-beda sesuai Ya. dengan tupoksinya. Iya. Iya, betul. Tentunya sebelum berdirinya kepemimpinan OSIS nih, terdapat proses pemilihan OSIS yang dilakukan di lingkungan sekolah. Dari Betul. panjangnya proses pemilihan OSIS ini, apakah ada sosialisasi atau edukasi tentang pemilihan OSIS nggak sih terhadap pemilih teman-teman di sekolah? Kalau dari OSIS di Manur Kebumen itu sebelum ada pemilos atau pemilihan inti OSIS itu seluruh panitia atau anggota OSIS itu nanti mengadakan video edukasi. Jadi bagaimana sih caranya memilih yang benar? Terus nanti itu juga sudah disertai dengan pendataan, terus pemungutan suara, penghitungan suara itu juga termasuk dalam video edukasinya. Jadi sebelum seluruh sivitas akademi itu memilih inti yang baik dan benar, itu nanti disediakan video edukasi. Jadi bagaimana caranya itu siswa itu mengerti bagaimana sih tahap-tahapannya dari awal sampai akhir. Oh, di era digitalisasi ya, gadget Iya, banget. Jadi iya. sebelum Gadget ada pemilihan OSIS nih udah disebarin nih ada video, Video, kan, edukasi. Memanfaatkan Iya. media sosial. Betul. Dari Mas Wahyu nih di SMA 1 Kebumen. SMA 1 Kebumen. Menjelang pemilihan ketua OSIS, kalau di SMA Negeri 1 Kebumen ada seperti memang kita beneran belajar pemerintahan model yang ada di Indonesia seperti ini. Ada lembaga legislatifnya. Jadi nanti yang menyelenggarakan pemilihan ketua OSIS adalah dari MPK, Majelis Permusyawaratan Kelas. Iya. Nah, di situ kami teman-teman SMA 1 Kebumen itu diedukasi pasti melalui di mata pembelajaran PKN. Nah, di situ ada edukasi terkait dengan pemilihan umum. Kemudian kalau dari MPK mereka akan membuat video juga tata cara memilih. Begini loh, milih nanti masuk ke bilik suara, kemudian buka kertas, kemudian coblos masukin ke mana gitu. Itu nanti dari pihak Majelis Permusyawaratan Rakyat, Permusyawaratan Kelas, maaf ya, Majelis Permusyawaratan Kelas di situ. Nah, setelah itu nanti akan ada istilahnya itu adalah voting atau usulan. Jadi nanti setiap kelas
kelas 10, 11, 12 itu mencalonkan dua nama, kalau nggak dua, tiga, sesuai dengan kesepakatan musyawarah dari MPK-nya. Nanti satu kelas mengusulkan 3 bakal calon ketua OSIS. Itu wajib kelas 11 kalau di SMA 1 Kebumen. Oh, wajib Kelas 11 ya. yang jadi bakal calon. Iya, tapi untuk mengusulkannya bisa dari Nah, betul. kelas 10, Kelas 11, 11, 12. 12. Ya, nanti di situ akan tersaring nama-namanya. Jadi kelas ini mengusulkan ini, kelas ini mengusulkan, nanti muncul misal 10 nama. Nanti 10 nama tersebut akan mengikuti fit and proper test. Oh, Fit and proper test, betul. Oke. Nanti bersama fit and proper test bersama Bapak Ibu guru dan nanti didampingi oleh MPK. Nanti setelah itu muncul calon ketua OSIS. Baru setelah itu nanti bisa dimulai kampanye. Prosesnya tentu panjang ya sebelum adanya proses Panjang, pemilihan betul. OSIS. Oke. Menurut kalian nih dengan adanya pelaksanaan pemilihan OSIS nih yang tadi sempat dibahas ya, apakah sudah termasuk sebagai latihan pemilu yang sebenarnya atau belum nih? Mungkin bisa diceritain nih kalian prosesnya yang pemilihan OSIS dari mendaftar sebagai calon hingga nanti mungkin dilantik. Bisa diceritakan mungkin dari Mbak Najma? Kalau diceritakan dari awal itu, pemilihan inti OSIS di Mandu Kebumen itu sudah dibagi menjadi 3. Jadi tidak seperti sekolah-sekolah pada umumnya yang hanya mencalonkan calon ketua dan calon wakil ketua. Jadi di Mandu Kebumen itu sudah dibagi calon ketua OSIS, calon sekretaris dan calon bendahara. Jadi tinggal memilih calon antara nanti dapat jadi sekretaris 1 atau 2, terus jadi ketua OSIS atau wakil begitu. Jadi sudah dibagi. Nah, itu melalui wawancara. Jadi kita yang OSIS kelas 10 itu ada wawancara dari inti OSIS bersama pembina. Jadi bagaimana sih kedepannya mau gimana, minat atau tidak jadi inti OSIS kayak gitu. Terus nanti kalau sudah bakal dipilih dan pasti sudah dikelompokkan, itu 1 hari kampanye dan pemilihan itu jadi 1 hari. Jadi saat paginya itu upacara atau apel untuk kampanye dan orasi, siangnya itu langsung pemilihan. Cepat ya untuk Iya. menentukan. Setelah orasi. Jadi orasi di lapangan dari ketua, sekretaris bendahara, terus sesi tanya jawab dari seluruh sivitas akademika mulai dari guru, peserta, karyawan dan lainnya. Setelah itu langsung menuju ke ruangan di mana akan diadakan pemilu. Wow. Singkat banget ya. Iya, sangat singkat. Nah, setelah itu nanti pastinya bakal ada panitia yang bertugas untuk menjaga dari pengambilan surat suara, pencoblosan sampai voting dan penghitungan suara itu sudah dirancang oleh panitia. Kemudian nanti itu saat penghitungan surat suara itu ada saksi. Jadi semuanya lihat, semuanya tahu bagaimana dan siapa yang akan menjadi ketua 1, ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2 dan bendahara 1, bendahara 2. Oke, berarti kalau dari Mandua apakah sama juga kayak dari SMA 1 itu calonnya juga harus dari kelas 11? Iya, sama. Sama ya. Calonnya harus dari kelas 11. Berarti itu kalau untuk calonnya nih, misalkan tadi ada 3 ya, ada ketua, pemilihan sekretaris dan Bendahara. bendahara. Itu daftarnya tuh langsung ketua semua atau mendaftar sendiri-sendiri tuh? Ini aku mau daftar sekretaris, daftar bendahara atau daftar ketua seperti itu? Sebenarnya bukan daftar, jadi lebih ke seluruh OSIS yang sebelumnya itu pasti kan kita kelas 10 saat diwawancarai kita tuh kelas 10, seluruh OSIS yang kelas 10 itu nanti diwawancarai sama inti OSIS yang kelas 11. Jadi diwawancarainya itu bukan kamu mau jadi apa, tapi bagaimana kedepannya kamu itu punya program apa kedepannya untuk memajukan OSIS Mandu Kebumen, terus bagaimana visi dan misi kamu ke depannya. Terus ya itu nanti bakal
akan diseleksi oleh inti OSIS dan pembina. Jadi bukan kita yang menentukan kita mau sekretaris, kita mau ketua. Mungkin kita bisa mengajukan kayak saya pengen sekretaris sebenarnya karena kayak gini. Cuma kalau untuk kedepannya itu bakal diseleksi sama inti OSIS dan pembina. Jadi kalau walaupun kita mengajukan sekretaris, bisa jadi nanti kita jadi ketua atau jadi bendahara gitu. Yang dapat menilai nanti yang akhirnya mengerucut nih jadi apa nih itu inti OSIS-nya. Betul. Oke, kalau dari SMA 1 Kebumen nih gimana nih? Kalau untuk prosesi pemilihan calon ketua OSIS-nya berarti seperti tadi awalnya memang setiap kelas mengajukan 3 nama, nanti ada surat atau surat pernyataannya, nanti tanda tangan ketua kelasnya. Jadi setiap kelas pastinya diskusi nih mau mencalonkan siapa. Jadi kan semuanya punya hak suara. Nanti kedepannya setelah tersaring ada berapa nama, misal ternyata ada 15 nama yang dicalonkan, berarti nanti 15 nama tersebut akan mengikuti fit and proper test. Nah, fit and proper test bersama Bapak Ibu Guru dan MPK, kemudian nanti setelah itu muncul ketua OSIS, calon ketua OSIS. Kemudian calon ketua OSIS itu diberi waktu 1 minggu dan menyesuaikan kondisi yang ada di SMA 1 Kebumen. Ketika mungkin ada acara yang memang penting, nanti bisa disesuaikan waktu kampanyenya. Jadi di sini nanti setiap calon berhak untuk berkampanye, memilih tim sukses, kemudian nanti bisa berkampanye lewat media digital, kemudian di mading-mading sekolah, kemudian nanti bisa kampanye muter kelas, itu diizinkan. Seperti beneran ya belajar demokrasi di Indonesia seperti itu. Nanti tiba di hari orasi dan debat setelah 1 minggu kampanye, kemudian setelah itu diberi waktu 1 hari. Jadi hari ini misal orasi dan debat, kemudian tanya jawab dari seluruh sivitas akademika, dan keesokan harinya langsung pemilihan. Ada jeda waktu ya ini? Ada jeda. Iya, ada jeda waktu. Ya, terkadang juga kalau misal memang mepet atau genting ada sesuatu yang memang besok harus ada acara dan lain sebagainya, ya kita bisa menyesuaikan. Nah, menurut Najma nih, seperti yang tadi diceritakan mengenai proses pemilos, apakah sudah termasuk latihan pemilu di Indonesia belum nih? Oke, sebelumnya karena saya belum pernah menjadi pemilih, jadi saya calon pemilih pemula. Menurut saya sudah, karena dari awal sampai akhir kalau dilihat secara keseluruhan itu sudah melalui proses yang amat panjang mungkin ya, dari mulai pencoblosan, penghitungan suara, voting dan lain-lain, itu sudah termasuk dan bisa dibilang sama seperti pemilihan pada umumnya. Menarik sekali nih apa yang disampaikan oleh adik-adik ini. Namun kita akan kembali setelah yang satu ini. Halo teman pemilih, perkenalkan, aku Silawet. Hari ini aku hadir membawakan info KPU. Info kita kali ini adalah PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Apa pentingnya PDPB? PDPB adalah langkah strategis dari KPU untuk memastikan bahwa data pemilih selalu akurat dan mutakhir. Tujuannya agar setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan sah sesuai konstitusi. Nah, kalau kamu merasa nikmu belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, jangan khawatir. Kamu bisa segera mengisi form tanggapan masyarakat melalui tautan berikut ini atau cukup scan QR Code yang tersedia. Untuk info lebih lengkap, cek juga postingan resmi KPU Kebumen tentang PDPB. Hai sahabat pemilih, masih bersama saya dan narasumber adik-adik kita dari SMA 1 dan MAN 2 Kebumen. Oke, kita lanjutkan. Kalau boleh kita tahu nih, kalian saat ini usianya udah berapa sih? Mungkin dari Mbak Najma. Kalau saya sendiri usianya 16 menuju 17 tahun. Oh, sebenarnya saya baru kemarin ya, 16 tahun sebenarnya. Ya, Mas Wahyu. Saya 17 tahun. Wah, sama-sama Gen Z ya? Ya. Nah, kita Gen sama-sama Z. Gen Z kok, nanti masih bisa sefrekuensi lah ya. Oke. Wah, tentu kalian belum pernah menggunakan hak pilih dong ya, baik di Belum. pemilu maupun di pemilihan. Tapi tentu kalian pasti pernah melihat atau mengikuti proses pemilu atau pemilihan di sekitar kalian.
baik secara langsung maupun dari media lain, televisi ataupun sosial media. Apa sih yang kalian tahu tentang pemilu di Indonesia? Mungkin dari Mas Wahyu dulu. Pemilihan umum ya, Iya. pemilihan umum di mana kita memilih pemimpin, presiden, wakil presiden, kemudian wakil rakyat, DPR, kemudian DPRD. Dan dari lingkup yang paling kecil sebenarnya sudah termasuk pemilihan umum seperti pemilihan kepala desa mungkin. Betul, Ya, iya. berarti pemilihan umum adalah kegiatan di mana kita memilih pemimpin kita atau wakil kita di pemerintahan. Oke. Dari Mbak Najma nih, apa sih pemilu itu? Oke, sebenarnya 11-12 ya, Iya. kayak Mas Wahyu. Jadi kalau dari saya, pemilu itu termasuk sarana bagi masyarakat buat memilih calon pemimpinnya. Dan dari hati nuraninya sendiri, dan harus secara bijak dan cerdas. Nah, tentu artinya kalian baru akan menggunakan hak pilih pada pemilu dan pemilihan yang akan datang nih. Dan yang akan kita sebut kalian itu sebagai pemilih pemula. Pemilih pemula. Iya, Oke. betul. Apa saja sih yang akan kalian persiapkan nih untuk waktu mendatang tuh ya sebagai pemilih pemula untuk mengikuti pemilu baik nasional maupun pemilu lokal nih? Coba sebutkan dari Mbak Najma. Mungkin yang disiapkan pastinya informasi yang benar tentang pemilu ya, bagaimana karena kita sebagai calon pemilih pemula belum pernah dan belum mengerti dan paham secara langsung apa itu pemilu. Jadi pastikan kita mencari informasi yang benar dan tidak percaya dengan informasi yang tidak benar atau hoaks, dengan memanfaatkan media sosial dengan baik. Mungkin dengan maraknya di media sosial sekarang ya, kita juga harus memilah-milih mana sih informasi yang benar gitu. Kemudian untuk Mas Wahyu nih, apa sih yang perlu dipersiapkan nih sebagai pemilih pemula? Yang pasti adalah komitmen ya untuk kita generasi muda untuk tetap memilih, jangan golput pastinya, karena maraknya dari pengaruh-pengaruh golongan putih atau golput ya, bisa kita sebut golput, artinya apatis terhadap pemilu, atau padahal pemilu itu kita memilih pemimpin kita. Nah, kalau dari saya sendiri yang pertama adalah rasa peduli terhadap bangsa ini, bahwasanya suara kita itu penting ya, satu suara itu penting, karena ya kalau banyak kan sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi sekecil apapun suara kita pastinya akan berpengaruh di masyarakat luas seperti itu. Karena ya menjadi pemilih pemula tentunya banyak godaan. Ya, benar banget. Tentu. Ya, jadi dari ini ya, persiapan dari pemilih pemula saja sudah memikirkan ya ke depannya. Betul. Kita harus menggunakan hak pilih kita nih, jangan Iya. golput ya teman-teman. Nih dari adik-adik yang SMA aja udah mikirkan loh, jangan golput ya. Tentu kita harus menggunakan hak kita untuk dapat menentukan pemimpin yang baik di masa depan. Oke, kita lanjutkan ya. Dari sudut pandang kalian nih, apalagi sekarang kan di era digitalisasi. Iya. Apa tantangan terbesar bagi pemilih pemula dalam memahami proses pemilu? Terutama tadi yang sedikit disinggung oleh Mbak Najma tuh, Iya. mengenai informasi yang salah ya atau hoax. Mungkin bisa dari Mbak Najma diteruskan kembali. Oke, jadi ya seperti tadi kita harus pandai-pandai menggunakan media sosial ya, dengan ranah yang positif, karena pasti informasi-informasi semuanya terdapat di media sosial. Jadi kita harus pintar memilah dan memilih bagaimana caranya kita tahu informasi yang benar dan yang salah. Kemudian ya pastinya mencari informasi yang mungkin bisa dibilang emang Betul, valid ya, valid ya, betul, valid. Terus juga pandai-pandai lah mengolah, bagaimana caranya kita mengolah apapun afirmasi yang kita dapatkan dari media sosial tersebut, dan jangan lupa memilih dengan bijak dan cerdas. Iya, tentunya juga sumbernya ya. Kita juga Ya. harus mengetahui nih sumbernya tuh
valid atau enggak, Ya. betul kan? Oke, dari Mas Wahyu nih, apa sih tantangannya di era digitalisasi sekarang nih untuk pemilih pemula? Tantangannya khususnya untuk Gen Z ya Iya. pastinya. Seperti yang kita ketahui bersama, Gen Z itu lebih suka informasi yang datang dari kreator favorit mereka gitu pasti. Termasuk saya sendiri. Iya. Daripada membaca berita, kita terkadang lebih menyukai menonton video informasi dari kreator-kreator yang memang terkenal atau sedang trending gitu. Tapi disitulah tantangan kita harus benar-benar memastikan apakah informasi ini benar. Iya. Kita harus tentunya telaah. Nah, karena ya kita siapa yang mau dimasuki berita yang tidak valid gitu kan. Pasti ketika kita mendapatkan suatu informasi, kita harus mempertanyakan apakah berita ini benar, kok kayak gini sih. Nah, itu tantangan yang harus kita hadapi. Kemudian kita juga perlu mengajak teman-teman untuk peduli terhadap bangsa ini. Jadi kita harus peduli untuk tetap memilih. Nah, di situ salah satu tantangan kita juga, khususnya untuk Gen Z. Oh iya. Tentu yang terutama itu ya untuk penangkalan kita terhadap Iya. berita-berita hoax. Kemudian kita juga kan banyak mengakses media sosial. Kita juga harus bijak dalam mengaksesnya. Kemudian menurut kalian nih, bagaimana sih sejauh peran media sosial nih dalam menentukan kriteria pemimpin untuk Indonesia? Media sosial kriteria pemimpin untuk Indonesia. Ya, tentunya kan Gen Z kan sekarang di era digitalisasi, di media sosial tuh banyak literasi digital yang tinggi untuk mengakses Ya. rekam jejak kandidat kan Betul, ya. pasti. Ya. Dan kalian juga Ya. punya pilihan yang idealis nih, pemimpin seperti apa sih yang pengen saya pilih kayak gitu kan. Coba kalian mungkin gimana sih dalam memilih rekam digital dari calon pemimpin yang masa depannya akan kalian pilih? Berarti seperti kita men-track ini sebenarnya calon ini latar belakangnya bagaimana sih, seperti itu. Kemudian apakah sebenarnya calon ini tuh layak jadi pemimpin kita? Yang jelas sebenarnya kita tergantung diri kita sendiri mau mencari informasinya atau tidak. Kemudian kalau cara-cara calon pemimpin kita itu berkampanye kurang lebih sama lah ya, 11-12. Pasti. Yang pasti kita lihat rekam jejaknya dulu bagaimana. Kemudian jangan mudah terpengaruh massa, karena yang saya lihat masyarakat Indonesia itu mungkin termasuk saya sendiri itu sangat mudah diprovokasi, sangat mudah dipengaruhi. Maka dari itu kita harus benar-benar meningkatkan literasi, membaca, mencari rekam jejak pada saat akan pemilihan umum. Nah, itu sih tantangan yang benar-benar harus dihadapi, literasi, membaca, kemudian mencari informasi yang valid. Cukup susah sekarang ya. Iya. Perlu bijak-bijak. Iya. Ya, gimana nih dari Mbak Najma? Kalau dari saya sendiri mungkin dari media sosial, biasanya kan media sosial itu media yang biasanya digunakan untuk calon-calon pemimpin itu berkampanye. Betul. Karena pada saat ini di era digitalisasi seperti ini pasti lebih mudah lewat media sosial berkampanyenya. Jadi yang perlu kita lihat pertama itu sama, pasti latar belakangnya itu bagaimana, rekam jejaknya dari mungkin awal sampai menjabat menjadi calon pemimpin, kemudian tujuannya itu bagaimana, kedepannya itu bagaimana, kemudian apa sih sebenarnya yang mereka harapkan bagi bangsa kedepannya, seperti itu. Oh iya, berarti kalian juga mempunyai bayangan terhadap pemimpin masa depan seperti apa sih yang akan kalian pilih, yang sebenarnya yang dapat memimpin Indonesia menuju Indonesia emas ke depannya tuh pemimpin seperti apa sih yang kalian inginkan? Mungkin dari Mas Wahyu. Pemimpin yang tentunya mengedepankan teknologi dan ilmu pengetahuan atau iptek ya. Yeah. Karena indikator kemajuan suatu bangsa yang pertama yang paling jelas adalah tentang ilmu pengetahuan. Ketika suatu bangsa itu maju di ilmu pengetahuan dan pendidikan, pasti teknologinya akan maju, dan teknologi tersebut pastinya akan membantu proses ekonomi di suatu bangsa. Karena
yang kita tahu sendiri, Indonesia sendiri itu seharusnya mampu untuk memproduksi sendiri, namun karena ilmu pengetahuan dan sarananya mungkin belum sepenuhnya terfasilitasi oleh pemerintah, jadi kita memang masih bergantung. Nah, itu yang saya harapkan adalah pemimpin yang memang mampu mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, pemimpin yang dapat mengedepankan ilmu pengetahuan dan teknologi ya untuk masa mendatang Indonesia kita yang lebih cerah ya. Kemudian dari Mbak Najma, pemimpin seperti apa sih? Sebenarnya mungkin karena kita adalah pelajar ya, mungkin bisa dibilang juga sama mengedepankan ilmu pengetahuan, dan juga pasti karena Indonesia sekarang adalah negara yang berkembang. Jadi pemimpin yang bagaimana bisa memajukan negaranya dari bidang ekonomi, politik, kesehatan ya, dan paling utama adalah pengetahuan, karena saat ini ya seperti yang tadi dibicarakan oleh Mas Wahyu, perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat penting di era saat ini. Tentunya dengan ini ya, adik-adik dari OSIS SMA 1 dan 2 MAN 2 Kebumen ini tentu sangat kritis ya, kemudian kedepannya bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang dapat memajukan Indonesia. Kemudian ini pesan apa sih yang ingin kalian sampaikan kepada adik kelas mungkin, teman-teman sebaya, dan juga sahabat pemilih nih yang akan menjadi pemilih pemula? Mungkin dari Mas Wahyu nih. Pesan untuk pemilih pemula, otomatis juga untuk pesan ke diri saya sendiri. Yang pertama, jangan golput. Jangan golput, kemudian jangan mudah terprovokasi. Karena seperti yang kita tahu, Gen Z hobi scrolling ya, termasuk saya juga. Di situ pasti banyak provokasi yang modelnya itu nggak seperti memprovokasi, tapi seperti menampilkan calon pemimpin ini seperti ini dan sebagainya. Itu seperti mudah sekali, kayaknya bener nih, padahal sebenarnya itu cuma rekayasa, kemudian cuma dipelintir, hanya video-videonya itu dipotong, AI juga bisa, AI bisa, kemudian kalimat yang seharusnya itu bukan menyinggung pihak lain, contohnya malah dipotong, kemudian dimasukkan ke reels, dan semua orang itu percaya. Nah, di situ tantangan kita yang sebenarnya untuk Gen Z. Dan kemudian tadi sudah yang pertama, jangan golput, jangan mudah terprovokasi, dan yang ketiga adalah lebih peduli terhadap bangsa dan negara ini. Oke, dari Mbak Najma. Oke, pertama ayo kita bersama-sama memilih dengan bijak dan cerdas, kemudian jangan golput pastinya. Kemudian cari pemimpin yang sesuai dengan tujuan yang kalian inginkan, visi misi yang kalian inginkan, dan juga untuk kemajuan bangsa dan negara. Oke. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Dari cerita dan pengalaman yang sudah dibagikan, kita jadi tahu nih bahwa OSIS bukan hanya sekedar organisasi di sekolah, tapi juga tempat belajar menjadi pemimpin, belajar bertanggung jawab, dan belajar memahami demokrasi sejak dini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hari ini bisa menjadi inspirasi bagi sahabat pemilih semua, khususnya generasi muda, untuk lebih peduli terhadap proses demokrasi, berani menyampaikan pendapat, dan menjadi pemilih yang cerdas serta bijak di masa depan. Ya, terima kasih ya untuk adik-adik OSIS dari SMA 1 Kebumen dan MAN 2 Kebumen telah hadir di podcast Orasi. Jangan kapok-kapok ya untuk datang lagi ke KPU Kebumen. Semoga kita saling bisa bertukar informasi, saling sharing, dan saling belajar bersama lah tentunya. Saya Anissa Cindy Pratika pamit undur diri, sampai jumpa di orasi berikutnya. Tetap kritis, santai, serta peduli demokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.